Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sekarang kita siap ya untuk mulai belajar mata kuliah komunikasi pemasaran. Sebelumnya kita berdoa dulu dengan masing-masing membaca Al-Fatihah. Baik ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran? Ya, komunikasi pemasaran itulah bagaimana strategi perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya yang etis ya, produknya yang etis sebagai daya tarik konsumen modern antara moralitas dan repurchase intention ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Jadi saat ini konsumen tuh menunjukkan tingkat kesadarannya yang tinggi terhadap masa depan yang berkelanjutan. Ya, jadi mereka itu semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk fashion. Mereka itu hanya memilih busana yang dibuat dari material alami dan ramah lingkungan. Konsumen ini cerdas ya, sehingga mereka ini peduli lingkungan. Mereka mendukung fashion dari bahan-bahan alami demi masa depan yang lebih baik. Untuk menjawab meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan, perusahaan itu berkomitmen memproduksi produk fashion yang ramah lingkungan. Nah, jadi perusahaan itu mengkomunikasikan bahwa produk yang dirancangnya itu memang menggunakan material organik. Ya, jadi material organik itu memang alami ya, dan juga mendukung prinsip 4R, yaitu reduce, recycle, redesign, dan reuse. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa memastikan bahwa fashion yang dihasilnya itu tidak berakhir sebagai limbah, ya kan? Yang akan menimbulkan polusi dan kerusakan berbagai macam kerusakan di lingkungan yang berdampak itu kepada manusia juga. Kemudian konsep slow fashion ya. Jadi konsep slow fashion itu pertama kali dipergunakan oleh Jorgen dan dikembangkan oleh Fletcher pada tahun 2009. Pada tahun 2010, ternyata ini berlanjut ya. Selama dua dekade ini, kepedulian manusia terhadap slow fashion itu semakin meningkat. Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah isu keberlanjutan, ya, sustainability. Perusahaan-perusahaan fashion ini juga lebih aktif mengkampanyekan nilai-nilai seperti Save the Planet, Go Green, Environment Welfare, Animal Welfare, dan Social Welfare sebagai bagian dari strategi bisnis dan identitas mereka. Karena mereka tahu konsumen yang sadar itu pasti tuh membeli produk mereka secara berulang-ulang. Nah, itu dia. Kemudian beberapa brand internasional yang vokal dalam gerakan ini seperti ada Patagonia, Stella McCartney, Levi, Ellen Fisher, People Tree, dan Veja. Itu di internasional. Sedangkan di lokal, itu ada Dian Pelangi. Siapa sih yang nggak kenal Dian Pelangi ya? Ria Miranda, Sejauh Mata, Suka, Cita, dan perajin kain tradisional. Ya, seperti songket dan batik. Yang ini sangat-sangat mengusung prinsip keberlanjutan gitu ya. Jadi di sini kita sudah tahu, sudah memahami ya apa pentingnya keberlanjutan untuk masa depan bumi, untuk kelestarian kehidupan kita bersama. Ya, dimulai dari fashion yang ramah lingkungan. Ya, fashion yang ramah lingkungan itu dikomunikasikan terus oleh perusahaan-perusahaan, oleh UKM-UKM bahwa dengan membeli fashion ramah lingkungan itu sudah mendukung tiga unsur. Yang pertama sekali social welfare. Social welfare itu adalah keadilan sosial, ya kan? Sehingga perajin-perajin tradisional itu bisa menghidupi keluarganya dengan produk-produk yang mereka hasilkan, ya dan perajin lokal juga bisa tetap hidup, tidak mencari pekerjaan di tempat lain. Kemudian environment welfare. Kalau fashion sustainable ini, fashion yang ramah lingkungan itu benar-benar itu tidak merusak lingkungan. Kenapa? Karena dia memang dari bahan organik ya. Kalau kapas itu pure cotton gitu. Kalau dia pakai dari serat nanas ya, serat bermacam-macam, bayam,
pewarnaannya purbaya, memang pewarnaannya dari tumbuh-tumbuhan yang alami sehingga benar-benar tidak merusak lingkungan. Kemudian apalagi ya, jadi untuk apa perusahaan melakukan ini? Untuk repurchase intention atau niat beli ulang konsumen, agar konsumen yang mempunyai kesadaran moral tinggi terus-menerus membeli produk dia ya, sehingga ada dua kan keuntungannya, perusahaanku tetap eksis sementara alam juga terjaga ya. Jadi dengan hal ini walaupun harganya tuh, walaupun harga fashion ramah lingkungan tadi lebih mahal karena dia tidak menggunakan produk sintetis tapi dia produk alami ya. Jadi harganya tuh lebih tinggi. Tapi para orang-orang yang sudah sadar itu mereka itu merasa puas karena telah berkontribusi dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk kesejahteraan buruh dan praktek produksi. Jadi di sini ada dua hal yang bisa kita ambil, dua hal yang bisa kita ambil keuntungan ya. Yang pertama perusahaan mengkomunikasikan ethical fashion terus tetap eksis dan lingkungan terjaga. Kita lihat beberapa gambar. Ini adalah tragedi Rana Plaza. Ini apa? Kalian bisa melihat di Google supaya lebih jelas ya. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang paling buruk di industri fast fashion ya. Ini juga buruh anak yang bekerja itu 6,5 hari dalam seminggu dengan upah yang sangat rendah ya. Ini sangat tidak social welfare. Ini juga bekerja di tempat yang tidak aman dan nyaman. Ini adalah limbah fast fashion ya. Baik, Ibu pikir sudah cukup penjelasan pada hari ini. Jadi Ibu minta kalian buat tugas kelompok. Jadi kalian boleh memilih teman yang enak, yang nyaman, ya kan? Ibu batasi satu kelompok itu 5 orang. Jadi kita kembali lagi pada tugas yang utama adalah komunikasi perusahaan ya. Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan produk ramah lingkungannya, fashion ramah lingkungannya agar konsumen membeli ulang ya. Jadi itulah topiknya. Pikir untuk hari ini sekian dulu. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.